Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Puja Ema, NIM saya 221230134. Di sini saya ingin mempresentasikan filsafat dan teori pendidikan dengan subjudul konsep-konsep dasar terkait tujuan, metode praktek pendidikan. Filsafat pendidikan itu ialah cabang filsafat yang mempelajari dan mengeksplorasi aspek mendasar dari pendidikan. Filsafat pendidikan juga membantu kita untuk memahami apa yang harus diajarkan dan mengapa kita harus mengajarkan hal tersebut dan bagaimana cara terbaik kita dalam mengajar. Filsafat pendidikan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah ada esensi pendidikan, dan yang kedua ada epistemologi pendidikan, dan yang ketiga ada ontologi pendidikan. Menurut Plato, memandang pendidikan itu ialah sebagai sarana untuk mencapai kebajikan dan keadilan. Dalam bukunya Republik, ia menyatakan bahwa pendidikan harus bertujuan membentuk karakter moral dan intelektual manusia. Plato menekankan bahwa pendidikan yang baik harus mempersiapkan individu untuk berperan dalam masyarakat dan pemerintahan yang adil. Nah, jadi esensi pendidikan itu merupakan inti atau hakikat dari pendidikan itu sendiri yang mencangkup tujuan, proses, dan nilai-nilai yang ingin dicapai melalui kegiatan pendidikan. Nah, agar individu tersebut bisa berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua ada epistemologi pendidikan. Epistemologi pendidikan adalah cabang filsafat yang bertujuan dan berfokus pada teori pengetahuan. Dalam konteks pendidikan tersebut, epistemologi pendidikan ini membahas pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana manusia mengetahui sesuatu, terus bagaimana pengetahuan diperoleh, dan bagaimana juga pengetahuan tersebut diajarkan serta dipelajari dalam lingkungan pendidikan. Nah, teori dalam epistemologi pendidikan ini ialah teori empirisme. Dalam pendidikan empirisme menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indera dan observasi langsung. Menurut ahli empirisme yang terkenal adalah John Locke yang percaya bahwa pikiran manusia pada dasarnya adalah tabula rasa atau lembar kosong yang diisi oleh pengalaman. Dalam konteks pendidikan ini, teori ini mengarah pada pembelajaran secara eksperimen, observasi, dan pengalaman nyata. Contohnya seperti pembelajaran sains dengan laboratorium. Yang ketiga ada ontologi pendidikan. Ontologi pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pendidikan. Secara sederhana, ontologi itu berfokus pada pertanyaan mengenai apa yang menjadi dasar keberadaan dan realitas pendidikan. Dalam konteks tersebut, ontologi pendidikan itu menelusuri konsep-konsep dasar yang mendasari praktek dan teori pendidikan seperti apa itu pendidikan dan apa tujuan utama dari pendidikan. Nah, ontologi pendidikan ini bertujuan untuk memahami hakikat dari pendidikan itu sendiri, termasuk pertanyaan tentang proses dan terlibatnya dalam pendidikan seperti guru, siswa, pengetahuan, dan pengalaman belajar. Teori pendidikan adalah serangkaian prinsip, konsep, dan gagasan yang dirancang untuk menjelaskan dan menginterpretasi dan mengarahkan proses pembelajaran dalam pendidikan. Teori ini menginformasikan bagaimana siswa belajar, bagaimana guru juga mengajar, dan bagaimana lingkungan pendidikan itu bisa diatur agar proses belajar mengajar itu menjadi lebih efektif. Nah, ada juga teori pendidikan ini yang telah berkembang, di antaranya itu teori behaviorisme, teori kognitif, teori konstruktivisme, teori humanistik, dan teori konektivisme. Nah, tujuan behaviorisme ini untuk mengembangkan perilaku positif dan menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan dengan memberikan penguatan atau hukuman yang tepat. Tokoh-tokoh behaviorisme yang pertama ada John B. Watson, pendiri behaviorisme. Ia menekankan bahwa psikologi harus fokus pada perilaku yang diamati, bukan pada proses mental yang internal. Yang kedua, Ivan Pavlov dikenal melalui eksperimennya tentang classical conditioning yang menjelaskan bagaimana anjing dapat dilatih untuk mengeluarkan air liur ketika mendengar suara bel. Yang ketiga, B.F. Skinner
tokoh penting dalam operant conditioning. Ia mengembangkan teori tentang bagaimana perilaku dapat diubah melalui penguatan positif atau reward dan penguatan negatif punishment. Teori belajar ini sangat erat keterkaitannya dengan filsafat, karena filsafat itu menyediakan landasan konseptual dan epistemologis dalam teori-teori pembelajaran. Hubungan antara teori belajar dan filsafat dalam metode pengajaran ini, filsafat itu menentukan bagaimana pengajaran dilakukan dalam behaviorisme. Metode pengajaran itu bersifat berstruktur dan berfokus pada penguatan perilaku tertentu. Nah, dan nilai pendidikannya itu, filosofi pendidikan itu berperan dalam membentuk tujuan pendidikan dan peran guru. Nah, yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif itu memiliki dasar filsafat rasionalisme yang menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal dan pemikiran logis, bukan hanya dari pengalaman empiris. Selain itu, teori ini juga berakar pada idealisme yang menekankan bahwa realitas terutama dibentuk oleh ide-ide dan pikiran. Tokoh-tokoh teori kognitif. Jean Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang membahas bagaimana anak-anak secara bertahap mengembangkan kemampuan berpikir mereka melalui tahap-tahap perkembangan yang berbeda. Menurut Lev Vygotsky, menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif dan memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal. Ia menunjukkan peran orang dewasa atau teman sebaya dalam membantu perkembangan kognitif anak. Dan menurut Jerome Bruner, mengembangkan teori representasi kognitif yang membahas bagaimana manusia memproses informasi melalui 3 cara: enaktif berdasarkan tindakan, ikonik berdasarkan gambar, dan simbolik berdasarkan bahasa. Hubungan teori belajar dan filsafat ini berakar dan berfokus pada berbagai pandangan filsafat tentang bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh dan digunakan. Hubungan teori belajar dan filsafat ini berfokus dan berakar pada pandangan filsafat. Nah, bagaimana pengetahuan diperoleh dan digunakan. Aliran filsafat ini empirisme, seperti yang telah dipengaruhi oleh John Locke, bahwa berpendapat bahwa pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman langsung, sedangkan rasionalisme itu seperti yang dipengaruhi oleh Descartes, menekankan pentingnya akal dalam memahami realitas. Nah, teori kognitif ini dalam 2 aliran tersebut ini menekankan bahwa proses belajar itu adalah hasil dari interaksi antara pemikiran logis dan pengalaman empiris. Implementasi pendidikannya dalam teori kognitif ini ada berbagai cara. Yang pertama itu metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, ini mengajarkan siswa untuk aktif dalam proses belajar, mendorong mereka untuk berpikir kritis, terus memecahkan masalah, dan menemukan jawabannya mereka sendiri. Yang kedua, ini penerapan strategi belajar. Nah, penerapan strategi ini itu seperti peta konsep atau diskusi kelompok. Nah, yang ketiga itu pengembangan keterampilan metakognitif. Ini mendorong siswa untuk menyadari proses berpikir mereka sendiri dan bagaimana mereka belajar. Teori konstruktivisme adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya dan pengalamannya. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman dalam proses belajar berdasarkan pemahaman yang mereka miliki. Nah, tujuan dari teori konstruktivisme ini ialah untuk membangun siswa dalam pemahaman yang bermakna dalam proses pembelajaran mereka. Teori humanistik. Teori humanistik ini bertujuan untuk membantu individu mencapai potensi penuh mereka dalam kehidupan. Sini ada pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Nah, ini tuh fokus pada pertumbuhan personal dan kesejahteraan psikologis individu, yang dimana ini mengembangkan kemampuan individu untuk mencapai pemahaman diri yang mendalam dan memenuhi potensi maksimal mereka. Kebebasan dan otonomi individu ini memberikan ruang bagi mereka untuk kebebasan individu untuk membuat pilihan hidup. Dalam filsafat ini
menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dengan fokus pada potensi kebebasan dan martabat individu. Tokoh-tokoh humanistik. Yang pertama, Abraham Maslow, dikenal dengan hierarki kebutuhan di mana puncaknya adalah aktualisasi diri atau self-actualization yang merupakan tujuan tertinggi individu. Menurut Rolome, menghubungkan teori humanistik dengan eksistensialisme yang menekankan keberadaan manusia dan pentingnya pilihan individu. Teori belajar humanistik ini sangat dipengaruhi oleh filsafat. Nah, yang dimana ini menekankan kebebasan, pertumbuhan pribadi, dan pengembangan potensi individu. Hubungan ini tuh terlihat pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pendekatan belajar. Belajar juga adalah proses yang dimulai dari dalam individu. Ini juga berdasarkan pada keyakinan bahwa manusia secara instrik termotivasi untuk belajar dan berkembang. Teori konektivisme adalah teori belajar yang berfokus pada individu memanfaatkan jaringan, teknologi, dan sumber daya digital untuk membangun pengetahuan. Dalam konteks era digital ini, konektivisme itu menekankan bahwa belajar itu tidak hanya dalam individu saja, akan tetapi ini juga melibatkan sumber eksternal seperti dalam bidang informasi, internet, dan komunitas virtual. Tujuan dari konektivisme ini ialah memfasilitasi pembelajaran berbasis jaringan. Ini memungkinkan individu untuk belajar melalui interaksi dan koneksi dengan berbagai sumber informasi. Ada beberapa aliran filsafat dalam konektivisme. Yang pertama itu filsafat postmodernisme. Postmodernisme ini menolak pandangan tunggal tentang pengetahuan, mendukung gagasan bahwa ada banyak cara untuk mengetahui sesuatu dan bahwa kebenaran juga itu bersifat relatif. Dalam konteks konektivisme ini, itu berarti bahwa pengetahuan itu bisa berasal dari banyak sumber, termasuk jaringan digital dan interaksi sosial. Yang kedua, filsafat pragmatisme. Konektivisme ini tuh mencerminkan pragmatisme ini menekankan bahwa pengetahuan adalah alat yang digunakan untuk memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Tokoh-tokoh utama konektivisme. Yang pertama, George Siemens. Siemens adalah salah satu pendiri utama teori konektivisme. Dalam tulisannya, ia menekankan bahwa pembelajaran dalam era digital melibatkan kemampuan untuk menemukan pola di antara berbagai informasi yang tersebar di berbagai jaringan. Hubungan antara teori belajar dan filsafat ini terletak pada keyakinan bahwa teknologi modern itu bukan hanya alat pembelajaran, tetapi juga mengubah cara manusia memahami dan mengakses pengetahuan. Implementasinya dalam pendidikan itu, pemanfaat teknologi untuk kurikulum fleksibel. Dalam pendekatan konektivisme, teknologi seperti platform pembelajaran online memungkinkan guru untuk membuat kurikulum yang dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran berbasis jaringan. Ini siswa belajar melalui keterhubungan dengan sumber daya online seperti artikel, video, komunitas digital. Pentingnya literasi digital. Guru dan sekolah itu harus bertanggung jawab untuk mengajarkan keterampilan literasi digital agar siswa itu dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dalam proses belajar. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.